5 kembali ditemukan korban tewas bernama Marin Hedge. Jadi dia itu adalah seorang wanita berumur 53 tahun yang juga merupakan tetangganya si BTK. Pada bulan September tahun 86, kali ini si BTK beraksi lagi nih. Korbannya itu adalah perempuan berusia 28 tahun bernama Vicky Weigel. Jadi si BTK ini mulai menargetkan si Vicky pada saat suatu hari si BTK lagi jalan-jalan, terus dia melihat si Vicky lagi bermain piano dan si BTK ini terpesona sama permainan pianonya si Vicky ini. Nah, mulailah dia langsung begitu melihat, wah ini adalah target gue selanjutnya. Dia langsung bilang bahwa itu targetnya. Dan ini si Vicky ini adalah korbannya dia yang dia melakukan pembunuhannya itu sangat hati-hati. Bahkan untuk kasusnya si Vicky, dia memberi nama Project PJ. Dinamain Project? Ya, karena dia melakukan khusus untuk kasusnya si Vicky ini benar-benar dilakukan sangat berhati-hati. Spesial lah ya, kasus spesial. Ya. Jadi dia datang ke rumahnya si Vicky, berpura-pura sebagai teknisi telepon, saluran telekomunikasi. Ketika sudah diperbolehkan masuk sama Vicky, diputuslah line teleponnya. Habis itu si Vicky-nya dibunuh di situ. Sama juga cara bunuhnya? Sama seperti korban lain, si Vicky dibunuh dalam kondisi yang terikat. Terus juga si BTK sudah mengambil foto-foto dalam berbagai posenya si Vicky dan sama-sama dilakukan tanpa busana ya. Sama seperti korban-korban yang sebelumnya tapi yang sebelum banget sesudah si Otero. Ya, di foto seperti itu. Nah, kemudian masuk di tahun 1991, 7 tahun ya setelah kasus yang terakhir tuh, si BTK kembali beraksi. Kali ini korbannya adalah seorang wanita berusia 62 tahun bernama Dolores. Dan yang parahnya, perempuan itu tinggalnya beberapa blok dari rumahnya si BTK. Tetangga Blok. Dan yang sadisnya itu ya, si BTK ini ngebunuh si Dolores itu di sela-sela acara pembinaan pramuka. Jadi dia waktu itu pas lagi si kasus Dolores ini, dia lagi bekerja sebagai pembina pramuka. Ya, jadi dia melakukan ada acara kayak pembinaan pramuka. Terus dia izin sebentar, ternyata pas di sela-sela izinnya itu dia membunuh si Dolores. Kemudian dia ngebawa mayatnya si Dolores ke danau tempat berlangsungnya acara itu ya. Di daerah situ, bawa ke danau. Dia melanjutkan acara pembinaan pramuka itu lagi, dan setelah acaranya selesai, dia menenggelamkan si Dolores. Sadis ya? Niat banget. Iya, enggak, maksudnya nggak mau ninggalin meeting. Iya, sampai nggak mau ninggalin meeting. Sampai kok bisa-bisanya ya, maksudnya dia lagi ada acara kepikiran bisa buat ngebunuh orang gitu. Mungkin udah direncanakan, udah ditarget. Iya, bisa jadi mungkin buat jadi alibinya dia sih ya. Oh, gue lagi ada acara di sini, betul, ya betul. Jadi mungkin pas dia lagi menghilang, dia bilang entah sakit perut lah atau apalah gitu kan. Dia lagi ada di acara ini, bukan gue yang bunuh. Gitu. Bener-bener untuk ngeles. Apa sih? Pinter banget. Nah, kemudian setelah kasus pembunuhannya si Dolores ini, jadi ada masuk ke satu hari ya, peringatan 30 tahun kasus keluarga Otero. Yang korban pertama itu. Sebuah koran lokal itu menerbitkan sebuah artikel khusus tentang kasusnya si BTK. Tapi anehnya si BTK ini marah. Oh gitu? Iya, marah karena dia ngerasa artikelnya itu terlalu dibuat-buat, nggak sesuai sama kenyataan.
Nah disitulah dia marah. Dia si BTK ngirim surat nih ke koran lokal pakai nama samaran. Nama samarannya Bill Thomas ya. Isi suratnya itu adalah 3 foto yang diambil pada saat membunuh si Vicky di tahun 1986. Vicky yang pemain piano itu. Oh. Ya, jadi 3 foto. iya 3 foto pada saat dia membunuh si Vicky. Nah, karena si surat kabar ini ketakutan, akhirnya fotonya itu dikasih ke FBI. Dan oleh FBI, penyelidikan kasus ini akhirnya dibuka kembali karena kan pada saat itu sempat sudah ditutup. Karena nggak ketangkep-tangkep, Nggak udah lama. ketangkep-tangkep, udah lama kan, nggak ketangkep-tangkep. Akhirnya ditutup kasusnya. Dan karena si koran lokal ini dapat bukti ya, evidence ya kan, akhirnya kasus ini dibuka kembali. Ternyata BTK masih ada. Kemudian masuk ke tanggal 9 Juni 2004, si BTK lagi-lagi kembali berulah. Iya, dia tuh naruh paket di pinggir jalan, di papan penunjuk jalan. Nah, paketnya itu berisi detail pembunuhan keluarga Otero. Rincian pembunuhan keluarga Otero dan sebuah sketsa itu gambar orang dalam posisi tergantung. Dan di sketsa itu dikasih judul sketsanya. Judulnya adalah Sexual Thrill is My Bill. Masuk ke bulan Oktober. 1 minggu setelah si BTK ini punya nama asli ya. Nama aslinya itu Dennis Rader. Dennis ya, dia punya nama asli Dennis. Jadi 1 minggu setelah si Dennis terpilih menjadi anggota Dewan Gereja di Wichita, jadi si Dennis ini di kehidupan nyatanya ini seorang kepala keluarga yang baik ya. Di kehidupan nyatanya dia kepala keluarga yang baik, ayah yang baik, dan dia adalah orang yang rajin religius lah. Dia orang yang sangat religius sampai akhirnya dia kepilih menjadi kepala anggota Dewan Gereja. Jadi dia punya 2 kehidupan ya? Iya. Kehidupan satu sebagai pembunuh, kehidupan yang lainnya sebagai pria normal, kepala keluarga. Iya. Nah, dia tuh Dewan Gerejanya namanya Christ Lutheran Church. Nah, pada saat seminggu setelah terpilih dia, polisi menemukan sebuah kotak sereal. Tahu ya sereal ya, yang biasanya buat sarapan itu di dalam sebuah mobil pick up. Jadi isinya adalah projectnya si BTK. Dia ngasih tahu project selanjutnya yang akan dia lakukan sama korban-korbannya, next korban yang bakalan mau dia bunuh tuh siapa aja. Dan yang uniknya di dalam box itu juga berisi pertanyaan. Si BTK tuh ngelempar pertanyaan ke polisi. Lempar pertanyaan yang isinya apakah bisa floppy disk itu dilacak? Floppy disk? Ya, disket ya. Disket, floppy disk. Jadi di 2004 itu disketnya itu kalau nggak salah tuh yang kotak kecil ya. Iya, floppy disk. Kotak kecil yang ada bulatannya tengah-tengah tuh. Iya. Itu disketnya ya. Jadi dia nanya, disket tuh bisa dilacak nggak sih? Dia nanya gitu. Nah, polisi ngerasa, wah, ini orang beneran nanya bercanda atau gimana ya gitu kan. Akhirnya gambling ya udah bohongin aja, siapa tahu dia bener-bener nggak tahu beneran gitu loh kan. Karena kan mereka kan awal pikir jangan-jangan mau ngerjain lagi nih ya kan, tapi ya udahlah gambling kan, bohongin aja gitu. Akhirnya dibilang lah sama polisi nggak bisa. Jadi polisi, floppy disk nggak bisa dilacak kata polisi. Iya. Padahal bohong Dan ternyata emang bener dia tuh nggak tahu gitu loh.
benar-benar dia tuh nggak ngerti. Akhirnya setelah siapa sih BTK itu melempar pertanyaan, di bulan Februari tahun 2005 polisi menerima sebuah kartu pos yang isinya adalah si BTK ini akan mengirimkan disket ke kantor polisi. Oh, ternyata benar dia mengirim disket. Iya, nah si polisi ngerasa wah dia ini beneran nih, dia nggak tahu nih, padahal habis kita bohongin nih, gitu. Oh masuk perangkap nih, gitu kan. Dan benar, 14 hari kemudian datanglah itu disketnya ke kantor polisi. Nah, begitu polisi sudah menerima, dilakukanlah penyelidikan. Dilacak nih, ini disket ini direkamnya tuh di mana? Dilacak, akhirnya diketahui kalau si disket ini direkam atau ditulis itu di gerejanya si Dennis Rader. Dan atas nama Dennis. Itu kesalahannya dia. Nah, itulah dia masuk ke perangkap polisi ternyata kan, gara-gara pertanyaan. Gara-gara kekeliruan, kesalahan kecil. Nah, akhirnya polisi melakukan penyelidikan tuh, datang ke gereja tersebut, dan polisi mengetahui bahwa Dennis Rader itu adalah kepala anggota dewan gereja. Dari situ polisi mulai mulai mengintai. Oh, belum ditangkap langsung. Belum diintai, tapi ya si namanya BTK ini emang licin banget ya, kayak belut kan, susah banget nangkep dia kan. Si polisi udah aduh gimana ya caranya nangkepnya dia. Akhirnya ya udah bikin gini aja, mereka tuh akhirnya minta sampel DNA dari anaknya si Dennis. Jadi polisi datang ke rumahnya terus minta sampel DNA-nya si Dennis, dan mereka bilang sampel ini buat catatan medis doang gitu. Padahal sampel DNA-nya ini sebenarnya mau mencocokkan ke barang-barang bukti yang ditemukan polisi di kasus-kasusnya yang terdahulu. Jadi si ini belum disampaikan ya, karena agak gimana gitu kan. Ketika mayat korbannya itu ditemukan, kecuali keluarga Otero ya, itu di dekat mayat itu ada cairan laki-laki ya, cairan milik laki-laki. Nah itu yang dikumpulin sama polisi, dan ketika dicocokin ternyata hasilnya klop. Cocokin dengan DNA anaknya? Iya. Yes. Ternyata klop. Nah udah, habis itu di bulan Februari tanggal 25 tahun 2005 akhirnya polisi menangkap si Dennis pada saat dia lagi makan siang. Dan si polisi ketika nangkep, polisi nanya kan gini, Mr. Rader, tahu nggak sih kenapa kita bawa? Dan jawabannya dia, oh kayaknya saya tahu tuh. Jadi pada hari itu juga si Dennis Rader atau BTK ini ditahan polisi dan dilakukanlah interogasi. Tadinya dia nggak mau mengakui sama sekali, dan akhirnya lama-lama dia mengakui, dan proses pengakuannya dia ini juga memakan waktu 30 jam. Oh, karena memang kasusnya banyak ya. Iya, selama 30 tahun. 30 tahun dia pengakuannya dia selama 30 jam, dan selama dia melakukan pengakuan itu tidak ada tampak tanda-tanda penyesalan sama sekali. Justru dia malah ngerasa bangga sama kejahatan yang udah dia lakukan. Ini benar-benar narsis. Ya, narsis. Ini parah, maksudnya sudah ngebunuh selama 30 tahun. Ketika ditangkap dia ngerasa nggak nyesel. Dia ngerasa malah, oh gue hebat kan, selama ini gue nggak bisa ditangkap kan, gitu kan. Kalian pada kesusahan kan nangkep gue kan selama 30 tahun. Akhirnya di tahun 2005 pada bulan Maret tanggal 1, vonis terhadap Dennis pun dijatuhkan.
Jadi si Dennis itu dihukum seumur hidup. Seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyaratnya setelah 172 tahun. 172 tahun baru ada kemungkinan bebas bersyarat. Ya, 172 tahun, dan saat itu si Dennis sudah umur berapa ya kan? Iya. Peluang dia hidup sampai ke 172 tahun lagi kayaknya mustahil ya. Oh, berarti si Dennis memang benar-benar punya kehidupan normal ya selama dia ngelakuin pembunuhan itu. Iya, Ya, dia punya selama istri, 30 tahun dia punya istri, punya anak. Hidupnya ya Bisa kayak begitu. biasa-biasa aja gitu kan. Nah, kemudian nggak lama setelah si Dennis dijatuhin divonis sama kejaksaan, akhirnya istrinya menggugat cerai. Oh iya, pasti langsung shock. Iya. Langsung shock banget. Ya gimana nggak shock, ternyata Suaminya pembunuh. iya, siapa tahu ketika mereka lagi sarapan kan denger berita nih, Pak, lihat nih ada korban gini nih, terus reaksinya ternyata yang melakukan itu adalah suaminya sendiri. Jadi begitulah akhir cerita dari si BTK pembunuh berantai 30 tahun tak terungkap. Bukan BTS, BTK. Ya, masa kejayaannya dia yang selama 30 tahun itu akhirnya sirna. Hanya karena satu kekeliruan kecil yang dia buat, kebodohan yang dia buat. Masuk ke perangkap polisi. Ya. Nah, demikian untuk video kita kali ini. Nah, untuk video-video seperti ini nextnya juga akan ada di video-video kita selanjutnya. Video misteri. Masih banyak sih kasus-kasus yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Ya. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, lonceng ditekan, subscribe-nya ditekan, loncengnya ditekan. Ya, supaya kalian selalu update, menerima notifikasi ketika kita mengupdate video-video terbaru. That's right. Oke, terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video kita kali ini. Terima kasih yang udah subscribe juga. Dan buat yang lagi puasa, tetap semangat menjalankan puasanya. Sudah tinggal beberapa hari menuju hari kemenangan. Akhir kata, Couple Opinion Channel, korek terus.